Salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang kita bisa bertemu lagi dalam program Suara Gembala Gemibem edisi hari ini dengan tema Mempercayai Yesus. Dengan bacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab menceritakan saat ini Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil di Filipi atau Makedonia. Kemudian mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Dalam penawanan, sang kepala penjara melihat sendiri bagaimana Allah membebaskan Paulus dan Silas. Ia bertanya, bagaimana supaya ia bisa selamat? Dengan kata lain, ia bertanya tentang dirinya seorang. Namun Paulus memberitahukan bahwa jika ia percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya ia sendiri yang selamat, tetapi juga seluruh keluarganya. Alkitab pun mencatat pertobatan luar biasa yang terjadi atas seisi rumahnya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat itu, kepala penjara itu diarahkan untuk percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akhirnya ia percaya dan memiliki keselamatan. Keselamatan itu tidak hanya dimilikinya seorang diri, tetapi juga seisi rumahnya. Tentu bukan karena ia percaya pada Yesus, maka secara otomatis seisi rumahnya memiliki keselamatan. Tidaklah demikian. Sebab Alkitab tidak pernah mengajarkan cara keselamatan seperti itu. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu urusan pribadi setiap orang. Setiap anggota keluarga harus memiliki hubungan pribadi dengan Kristus melalui iman, maka ia akan memiliki keselamatan. Saudara-saudara, kalau ditanya, apakah Anda percaya Tuhan Yesus? Mungkin ada di antara kita yang langsung menjawab, ya, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Puji Tuhan, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, apa buktinya kalau kita mengakui hal tersebut? Sekedar bilang percaya itu mudah, tapi bagaimana sikap hati kita? Apakah kita mengaku percaya, tapi perbuatan kita sama sekali tidak mirip Yesus? Apakah cukup hanya mengaku dengan mulut? Tentu tidak. Begitu banyak orang di dunia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi mereka tidak pernah mendedikasikan diri untuk mentaati perintah Yesus. Jadi percaya kepada Yesus bukan sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan saja, melainkan kesungguhan dan dedikasi seorang percaya menjadi kunci penting untuk melihat kesungguhan iman dan kepercayaannya. Di saat ia sungguh-sungguh percaya, itulah momen terpenting dalam hidupnya. Momen itu menjadi awal timbulnya kerinduan besar untuk semakin berkenan kepada Kristus. Ia akan semakin ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi dan memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dan bersekutu dengannya, serta ingin mengetahui dan mentaati perintah dan ajarannya. Semakin ia mengenal Kristus dan firman-Nya, semakin besar kasihnya kepada Kristus dan kesetiaannya untuk mentaatinya. Ia semakin merindukan kehidupan kudus. Ia semakin membenci dosa dan kejahatan, karena Yesus membenci semua itu. Itulah bukti seseorang sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jikalau kita percaya pada Yesus, maka kita akan melakukan dan merindukan hal yang sama, dan kita akan menjadi berkat bagi anggota keluarga kita dan menuntun mereka kepada Yesus. Jangan pernah menyebut kita Kristen atau murid Yesus kalau kita tidak sungguh-sungguh mempercayainya.
Sebab orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan akan percaya sepenuh hatinya kepadanya dan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Hanya Dia yang layak dan kepadanya kita percaya. Jangan pernah sekalipun terlintas dalam pikiran kita untuk melecehkan Dia dengan meragukan kredibilitasnya. Mari kita mempercayai Yesus secara sungguh dalam inkarnasinya sebagai manusia, tapi dalam kuasanya juga Dia akan datang sebagai Raja dan Hakim atas dunia. Amin.